أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat satu kisah yang menarik tentang seorang anak yatim yang berbakti kepada ibunya. Anak tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Ibu Uwais sudah tua. Uwais menyayangi dan merawatnya dengan baik. Uwais selalu memasak dan menyuapi ibunya. Karena baktinya kepada ibunya, Rasulullah SAW memberi gelar kepadanya Al-Qarni, yang artinya sang penghuni langit. Suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang waktu itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah SAW. Namun sayang, Uwais tak bisa bertemu Rasulullah sebab beliau sedang di medan pertempuran. Pada saat Rasulullah pulang dari medan pertempuran, begitu tiba di rumah, Rasulullah SAW langsung bertanya kepada istrinya, Siti Aisyah, "Adakah orang dari Yaman yang datang mencariku, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Betul ya Rasul, ia datang dari Yaman." "Mengapa sudah pulang?" tanya Rasulullah. "Karena ia berjanji kepada ibunya tidak akan pergi terlalu lama. Padahal sudah saya katakan bahwa sebentar lagi Rasulullah SAW akan datang," jawab Aisyah. "Orang itu sangat mulia Aisyah. Ia bukan penduduk bumi melainkan penghuni langit," kata Rasulullah. "Mengapa bisa begitu ya Rasulullah?" tanya Aisyah heran. "Karena pengabdiannya kepada ibunya," jawab Rasulullah. Coba bayangkan Aisyah, ia datang dari Yaman menempuh perjalanan yang cukup jauh, lebih kurang 1.500 km. Namun karena sudah berjanji kepada ibunya, ia rela tidak bertemu denganku daripada membuat cemas hati ibunya. Suatu ketika Nabi berpesan kepada dua sahabatnya. Bagi Umar dan Ali, pesan Rasulullah SAW itu menimbulkan pertanyaan, siapakah Uwais Al-Qarni? Jangan sampai lupa, sempatkan menemuinya. Apabila bertemu, mintalah doa dan istighfarlah kepadanya. Sebab dia bukan penduduk bumi, melainkan penghuni langit, pesan Rasulullah. "Mengapa ia begitu dimuliakan Allah ya Rasul?" tanya Umar kepada Nabi. "Ia dimuliakan Allah karena baktinya tulus kepada ibunya. Jika kalian bertemu, perhatikan tanda putih di telapak tangannya." Demikian pesan Nabi kepada Umar dan Ali. Setelah mendengar pesan Nabi itu, timbullah kerinduan dalam hati Umar dan Ali untuk berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun berlalu, Rasulullah telah wafat, tapi Umar dan Ali belum juga bisa menemui Uwais Al-Qarni. Bulan berganti bulan hingga genaplah setahun waktu terus berjalan. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq pun telah meninggal dunia. Namun keinginan Umar dan Ali untuk berjumpa dengan Uwais belum juga terlaksana.
Setiap kali rombongan khalifah dari Yaman datang, keduanya selalu bertanya kepada ketua rombongan seandainya Uwais ikut dalam rombongan tersebut. Namun, jawabannya selalu tidak ada atau tidak turut serta. Umar bin Khattab telah menjabat khalifah menggantikan Abu Bakar yang telah wafat. Suatu malam, selesai sholat tahajud, Umar berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu. Sebelum hamba meninggal, perkenankanlah hamba berjumpa dengan Uwais Al-Qarni sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulmu." Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Umar dan Ali berhasil menjumpai orang yang selama ini mereka cari. Begitu seringnya Khalifah Umar dan Ali menanyakan Uwais Al-Qarni kepada setiap khalifah yang datang ke Yaman. Orang Yaman bertanya-tanya, apa keistimewaan Uwais di mata khalifah? Padahal Uwais hanyalah seorang pengembala ternak kambing yang miskin. Waktu datang rombongan khalifah dari Yaman yang singgah di Madinah dalam perjalanan menuju Syam. Khalifah Umar langsung bertanya kepada ketua rombongan itu, apakah di antara anak buah saudara ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada, jawab pemimpin rombongan. Tanpa memperpanjang pembicaraan, Umar dan Ali segera menuju tenda yang ditunjukkan. Ternyata Uwais sedang menjalankan sholat sunnah. Keduanya menanti sampai Uwais Al-Qarni selesai. Uwais keluar dari tenda dan mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Dengan hati gembira, tangan Uwais disambut oleh Umar dan Ali bergantian. Ketika bersalaman, Umar membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan tanda yang dikatakan Rasulullah. Ternyata yang dikatakan Rasulullah memang benar. Kemudian Umar dan Ali meminta doa kepada Uwais. Setelah bertahun-tahun kami berdua sangat ingin bertemu dengan saudara dari sejak Rasulullah masih hidup, kata Umar. Selama ini tak mungkin saya meninggalkan ibu, kata Uwais menerangkan. Beliau sudah lanjut usia, saya harus menjaganya. Sekarang beliau telah wafat. Umar dan Ali sangat terharu bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Ketika menunaikan ibadah haji, Uwais mampu berjalan menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Padahal jarak Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Dan ketika tawaf sebanyak 7 kali, Uwais juga menggendong ibunya. Begitu pula ketika sa'i dari Bukit Sofa hingga Marwah. Ketulusan kepada ibunya telah mengangkat Uwais ke derajat yang sangat mulia di sisi Allah. Tak satu pun tahu kemuliaan Uwais termasuk tetangga dekatnya. Yang mereka tahu Uwais adalah penjaga onta serta mengembala ternak, tak lebih dari itu. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, para tetangganya sempat dibuat tersengang sebab yang memandikan, mengkafani, menyolati sampai memasukkan jenazah ke liang lahat adalah orang-orang yang tak dikenal. Itulah barangkali yang disabdakan Rasulullah bahwa Uwais Al-Qarni sangat terkenal di langit, tapi di bumi tak dikenal sama sekali, termasuk para tetangganya di dunia. Uwais hanyalah seorang fakir miskin yang hidupnya menggantungkan upah buruh sebagai pelayan pengembala ternak. Pengabdiannya yang begitu dalam dan tulus kepada ibunya membuat ia mencapai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah sebagai penghuni langit. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya.
Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua setiap waktu dan menambahkan ketaatan kepada mereka. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekhilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دائما أبدا على